Sulitnya striker Eropa bersinar di Super League. Striker Persebaya Surabaya, Mihailo Perovic, baru mencetak 1 gol dari 6 laga yang dijalani di Super League 2025-2026. Catatan yang berbeda jauh dengan capaian Mihailo Perovic sebelumnya ketika ia berkarir di klub-klub Eropa, di mana ia mencatatkan 16 gol dari 35 penampilannya bersama FK Jezero. Mihailo Perovic memiliki pengalaman pernah membela 7 klub di Eropa, di antaranya Zorya Lugansk, Ukraina, NK Olimpija Ljubljana, Republik Ceko, termasuk menjadi tumpuan timnas Montenegro kelompok usia U17, U19, hingga U21. Sulit untuk mengatakannya, tidak mudah bermain sepak bola di sini. Indonesia. Kualitas liga sangat bagus. Tidak seperti yang kami bayangkan ketika kami datang ke sini, kata Mihailo Perovic. Tidak mau menyerah, Mihailo Perovic berjanji akan berupaya maksimal menemukan sentuhan terbaiknya sehingga bisa membantu Persebaya. Perlu lebih banyak meningkatkan diri untuk menunjukkan lebih banyak kepada para penggemar kami. Tetapi kami tahu apa yang kami lakukan. Dan kami akan melakukan lebih banyak, lebih baik dan lebih baik lagi, pungkasnya. Pelatih Persebaya Eduardo Perez tetap percaya dengan kualitas Mihailo Perovic. Pelatih asal Spanyol itu yakin Mihailo akan segera menemukan sentuhan terbaiknya. Mihailo bagi saya adalah pemain yang sangat penting. Orang-orang hanya melihat dari sisi mencetak gol, tapi dilihat dari sisi lain banyak transisi atau peluang yang terjadi karena dia bisa mengontrol bola dengan sangat baik. Mihailo akan memberi kami banyak kabar baik. Saya percaya 100% padanya. Dia pemain yang fantastis dan semua akan lihat sendiri nanti, kata Eduardo Perez. Pembuktian terdekat Mihailo Perovic saat Persebaya menjamu Persija pada 18 Oktober 2025 mendatang di Stadion Gelora Bung Tomo, JBT. Pelatih Eduardo Perez menegaskan rasa optimisme tinggi jelang laga besar tersebut. Menurutnya, semangat juang pemain menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi performa Persebaya Surabaya. Hasil imbang ini membuat Persebaya Surabaya masih bertahan di posisi ke-6 klasemen, sementara dengan koleksi 10 poin. Posisi ini menjaga Green Force tetap berada di jalur persaingan papan atas. Eduardo Perez mengaku puas dengan mentalitas yang ditunjukkan anak asuhnya. Meski sempat bermain dengan 10 orang, Persebaya Surabaya mampu bertahan dan mencuri poin berharga. Menurutnya, Green Force tampil disiplin dan tahu apa yang harus dilakukan. Meski menghadapi tekanan besar, timnya tetap bisa mengimbangi permainan lawan. Kini, fokus Persebaya Surabaya beralih ke laga berikutnya melawan Persija Jakarta. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo diprediksi akan berlangsung panas dan penuh gengsi. Persija dikenal sebagai salah satu tim besar dengan materi pemain mumpuni. Namun Persebaya Surabaya punya keunggulan bermain di kandang dengan dukungan penuh bonek. Eduardo Perez optimistis tren positif bisa berlanjut saat menjamu Macan Kemayoran. Ia menegaskan Green Force siap memberikan perlawanan terbaik di hadapan pendukung setia. Kehadiran pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, dan Hernando Ari menjadi kunci kekuatan Persebaya Surabaya. Kombinasi mereka di lini depan dan belakang diharapkan mampu menekan Persija sejak awal. Selain itu, strategi rotasi pemain yang diterapkan Eduardo Perez mulai menunjukkan hasil. Masuknya Leo Lelis dan Malik Rizaldi di babak kedua melawan Dewa United membuktikan adanya kedalaman skuad yang kompetitif. Duel melawan Persija akan menjadi ujian besar berikutnya bagi Green Force. Kemenangan di laga itu bisa mengangkat posisi Persebaya Surabaya ke papan atas klasemen. Tidak hanya itu, laga kontra Persija juga menjadi momentum untuk membuktikan kualitas tim. Persebaya Surabaya ingin menunjukkan mereka layak bersaing dalam perebutan gelar musim ini. Arief Catur Pamungkas jadi sorotan di Super League.
Transformasi Arief Catur Pamungkas layak menjadi sorotan di musim Super League 2025-2026. Jika dulu ia dikenal rajin mengoleksi kartu kuning, kini perannya bergeser menjadi motor serangan yang rajin memberi assist untuk Persebaya Surabaya. Perubahan itu terlihat jelas saat Green Force menahan imbang Dewa United dengan skor 1-1 di Stadion Internasional Banten. Catur berperan besar menciptakan peluang hingga akhirnya berbuah penalti yang menolong timnya pulang dengan 1 poin. Puncak drama terjadi di injury time ketika Arief Catur Pamungkas dijatuhkan kiper Sonny Stevens di kotak penalti. Wasit langsung menunjuk titik putih, dan Bruno Moreira sukses mengeksekusinya untuk menyamakan skor 1-1. Gol tersebut tak lepas dari pergerakan agresif Catur yang menusuk ke kotak penalti setelah menerima umpan lambung Tony Firmansyah. Keberaniannya dalam melakukan penetrasi kini menjadi senjata baru bagi Persebaya Surabaya. Jika menengok musim-musim sebelumnya, performa Catur jelas menunjukkan perbedaan signifikan. Musim 22-23 ia hanya dikenal sebagai pemain keras dengan 7 kartu kuning dari 21 penampilan. Setahun berikutnya, ia masih belum lepas dari citra kerasnya dengan 5 kartu kuning dan 2 kartu merah. Meski begitu, ia sudah mulai berkontribusi lewat 3 assist dari 26 laga. Pada musim 24-25, koleksi kartunya makin tinggi dengan 9 kartu kuning dari 27 penampilan. Namun, kontribusi asisnya baru sebatas 2 kali sepanjang musim. Baru di musim ini, Catur tampak lebih matang dalam mengambil keputusan di lapangan. Dari 6 laga, ia sudah menorehkan 2 assist dengan hanya 2 kartu kuning. Catatan itu menunjukkan transformasi peran yang sangat positif. Pemain yang dulunya sering meninggalkan celah karena akumulasi kartu, kini justru jadi kreator peluang bagi tim. Perubahan gaya bermain ini tak lepas dari peran pelatih Eduardo Perez. Sang pelatih mampu mengarahkan Catur agar lebih sabar dalam duel dan fokus membantu lini depan. Hasilnya Catur kini lebih sering memulai serangan dari lini tengah dan melakukan tusukan langsung ke kotak penalti. Ketenangan yang ia tunjukkan juga membantu Persebaya Surabaya menjaga keseimbangan permainan. Sulitnya pemain Eropa bersinar di Super League. Sulitnya pemain Eropa bersinar di Super League menjadi cerita menarik yang mewarnai kompetisi musim ini. Striker Persebaya Surabaya Mihailo Perovic menjadi salah satu contoh nyata dari kesulitan itu. Dia baru mencetak 1 gol hingga pekan ke-7. Super League 2025-2026 sudah memasuki pekan ke-7 dengan atmosfer persaingan yang semakin ketat. Namun, dominasi masih dipegang oleh para pemain Amerika Latin yang tampil menonjol lewat gol dan assist mereka. Pemain-pemain dari Brasil dan Argentina terlihat sangat nyaman beradaptasi dengan permainan di Liga Indonesia. Mereka menjadi motor serangan klub-klub besar dengan kontribusi gol yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemain Eropa.